Kita balik lagi di hitam putih sekarang. Nah, tadi kata saya bahwa saya akan langsung tanya ke dokternya tentang pemakamannya seperti apa dan info-info ketika seseorang meninggal karena COVID-19 pastinya. Ini ada Dokter Ade Firmansyah, dia ini adalah dokter ahli forensik. Jadi langsung aja kita sambung ke Dokter Ade Firmansyah. Selamat malam, dokter. Selamat malam Mas Dedi. Oke, Dan dokter. seluruh pemirsa, selamat malam. Selamat malam. Dok, sebelum saya mulai panjang nih, saya mau tanya dulu dan meyakinkan dulu. Apakah orang yang meninggal karena COVID-19 tidak bisa menularkan orang lain? Sebetulnya masih bisa Mas Dedi. Masih bisa prinsipnya. Karena penularan itu ditularkan melalui droplets atau aerosol yang berasal dari saluran pernapasan dari si pasien. Atau dalam hal ini pasien yang sudah meninggal jadi jenazah. Namun saat ini banyak literatur yang memang menunjukkan bahwa sebetulnya virus ini ditemukan juga di berbagai bagian tubuh, seperti ada di feses manusia maupun ada juga di darah juga ada, sehingga hal ini memerlukan kita kewaspadaan dari kita untuk menangani secara tepat. Oke. Tadi saya sempat bicara dengan Bupati Banyumas, Pak Ahmad, yang mengatakan bahwa karena di situ ada penolakan besar terhadap pemakaman, akhirnya beliau sendiri menjelaskan bahwa ini tidak bisa menularkan karena sudah meninggal, karena konsepnya adalah seperti benalu, kalau misalnya orang yang meninggal, maka virusnya akan meninggal. Ini juga sebenarnya untuk menenangkan masyarakat di sana, karena sekarang ini jenazah banyak yang ditolak di mana-mana nih, Dok. Betul. Baik, saya bisa jelaskan begini Mas Dedi. Jenazah itu memang kalau kita lihat literaturnya, jenazah, penularan penyakit dari jenazah itu memang sangat sedikit di luar sana. Kenapa? Karena memang jenazah sudah ditata laksana sesuai standarnya. Bagaimana tata laksana kita sesuai standar pada jenazah penyakit meninggal akibat penyakit menular yang seperti ini, maka ada beberapa tahapan. Mulai dari sejak kita penjemputan di ruang perawatan hingga pemulasaraannya di ruang jenazah hingga nanti pemakaman. Itu yang memang harus kita ketahui, kan apalagi dengan mendapatkan penyakit menular yang baru ini ya, kita sebut sebagai new emerging infectious disease seperti ini, maka kita harus tahu pengetahuan kita tentang penyakit virus ini juga masih sangat terbatas. Memang secara normal, secara teoritis virus itu adalah dia obligat intrasel, artinya kalau nggak ada sel inang dia akan mati. Oke, baik. Secara teoritis seperti Baik, itu. oke. Namun kita dapatkan literatur di mana virus itu masih bisa berada di tempat-tempat yang non biologis, seperti ada yang di kayu, di aluminium, di metal, dan di plastik dan lain sebagainya. Yang penting yang harus kita pahami adalah bahwa jenazah ini jangan sampai ada cairan-cairan tubuh yang keluar, yang sehingga bisa mencemari lingkungan. Jenazah ini harus kita bungkus dengan bahan yang kedap air. Beberapa tempat setelah dibungkus plastik ada juga dimasukkan ke kantong jenazah. Setelah itu kantong jenazahnya pun disemprot lagi dengan desinfektan. Atau setelah masuk ke peti pun, karena saat ini peti yang tidak kualitas peti di Indonesia ya mungkin ya, tidak sepenuhnya kita yakinkan kedap air, maka setelah masuk peti pun kita bungkus kembali, kita wrapping kembali dengan plastik. Baru setelah itu plastiknya kita semprot dengan desinfektan sebelum peti itu dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Jadi hal-hal seperti ini ditujukan adalah untuk memastikan bahwa peti yang sudah ini maupun jenazah itu tidak lagi ada cairan-cairan yang keluar yang sehingga bisa mencemari lingkungan. Kalau dikremasi gimana, Dok? Dengan sterilisasi di rumah sakit saja ya, dengan suhu 75 derajat atau mungkin 100 derajat, itu juga sudah mematikan virus. Secara teknik sterilisasi di rumah sakit sudah mematikan virus, apalagi dengan Kremasi. pemanasan seperti di kremasi, sudah pasti ya, seluruh virusnya pasti akan mati. Ya, oke, baik dokter. Tapi kan begini ya, ini info dokter sangat amat menarik dan juga knowledgeable gitu ya, ada ilmunya. Tapi kan ini justru membuat masyarakat kita juga takut. Akhirnya terjadilah penolakan-penolakan terhadap jenazah tersebut, sampai mobil ditimpukin batu, sampai ada spanduk dan sebagainya. Nah ini jadi saya jadi bingung karena infonya benar, memang berbahaya. Di lain hal terjadi penolakan akhirnya, gimana dok ya? Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa
jenazah infeksius atau pada hal ini adalah meninggal akibat penyakit COVID ini harusnya dilakukan di tempat pemakaman yang sudah ditetapkan dan memiliki syarat-syarat tempat pemakaman umum ini. Nah ini makanya di pemerintah daerah DKI sudah mendedikasikan dua tempat ya, di Pondok Rangon dan di Tegal Alur untuk pemakaman jenazah-jenazah seperti ini. Karena apa? Karena itu tadi ada syarat-syarat dari pemerintah yang diharuskan seperti 50 meter dari jarak sumber air terdekat, 500 meter dari pemukiman, serta penggalinya pun juga harus dengan dalam yang minimal 1,5 meter dan ditimbun kembali dengan tanah setinggi 1 meter. Sedangkan barusan saja saya bicara dengan Pak Ahmad, Bupati dari Banyumas, dia katanya ikut menggali, ikut ngangkat petinya sendiri, bahkan ada satu yang tidak dipeti jenazahnya. Nah ini kan artinya ada yang tidak sinkron nih dari kata-kata dokter dengan kata-kata beliau sebenarnya. Karena beliau nggak takut katanya. Betul, memang harusnya kita sudah tidak perlu takut lagi dengan jenazah yang sudah kita tata laksana dengan sesuai standar tadi. Karena baik itu cairan-cairan tubuh yang berasal dari tubuh jenazah sudah bisa kita treatment sehingga tidak keluar dan sehingga tidak ada kontak dengan orang yang lebih hidup, yang masih hidup. Nah, namun saya sangat mengapresiasi tindakan itu karena itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi terhadap jenazah tersebut. Oke, jadi itu intinya kenapa di sini harus waspadai adalah bahwa keluarga ataupun pelayat-pelayat itu yang memang tetap kita harus melakukan kewaspadaan yang lain seperti physical distancing, social distancing, itu yang justru harus kita waspadai, bukan dari jenazahnya lagi. ya artinya lebih menakutkan orang dengan OTG ya, orang tanpa gejala gitu ya. Betul, Mas. Dokter, terima kasih banyak sudah memberikan info yang menarik sekali. Ini mudah-mudahan banyak yang lihat juga jadi tahu seperti apa menangani jenazah COVID. Terima kasih banyak. Selamat malam, Dokter Ade. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini saya akan terhubung langsung juga dengan pembuat peti khusus jenazah dengan COVID-19. Apakah petinya khusus? Karena tadi saya belum terjawab juga, petinya itu harus dibuat dengan bahan apa, atau kedap air dan sebagainya. Karena tadi dikatakan bahwa it's coming from droplet atau dengan cairan yang mungkin masih bisa keluar karena peti tidak tahan air. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Betul, tapi Eva sudah swab test atau sudah rapid test? Swab testnya sudah akhirnya. Hasilnya sudah keluar? Itu dia, saya sampai hari ini belum mendapatkan hasilnya dari Dinkes. Sudah Katanya belum? sih yang diinformasikan hanya yang positif saja.